Ya, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semakin sehat, semakin kuat, semakin bahagia, dan tentunya semakin berlimpah rezekinya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah share video-video Cahaya Kehidupan, yang sudah komentar, dan saya minta Anda menonton video Cahaya Kehidupan dari awal satu persatu sampai seluruhnya ya. Supaya apa? Supaya Anda memahami tentang kehidupan, tentang pikiran itu dengan benar. Jangan hanya nonton di satu video kemudian berkomentar yang bagi Anda itu pemahaman Anda sendiri. Tapi cobalah nonton videonya dari video 1, 2, 3 sampai semuanya dan temukan benang merahnya, dan Anda pasti menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya hasil dari pikiran Anda sendiri. Di kali ini saya ingin membahas tentang kesaktian. Banyak orang rela melakukan apapun supaya dikatakan sakti oleh orang lain. Dulu pun saya pernah terjebak di situasi seperti itu. Dulu saya pernah sibuk untuk mencari kesaktian, pergi ke guru A, pergi ke guru B, disuruh berendam di sungai, disuruh berpuasa yang lama, malam harinya ditambah dengan membaca berbagai bacaan yang harus dibaca dan dihafalkan gitu ya, suruh duduk meditasi di tengah malam dan macam-macam lainnya, hanya demi dikatakan sakti, hanya demi dikatakan supaya terlihat punya kelebihan. Lalu kemudian melakukan atraksi seperti pengobatan, mengisi air, mengirim energi, lalu melakukan terapi-terapi, membuka cakra, membuka batin, dan apalah namanya, supaya terlihat sakti. Lalu sok-sokan untuk melihat makhluk gaib supaya dibilang hebat, supaya dibilang punya kelebihan. Itu dulu saya pernah ada di fase itu, dan saya sebut itu sebagai zaman jahiliyah di kehidupan saya. Bahkan dulu saya juga pernah belajar tenaga dalam yang bisa mementalkan orang gitu ya, jatuh. Tapi karena dulu saya memang orangnya sudah kritis gitu ya, sudah selalu berpikir kritis. Ketika saya disuruh melihat tangan senior saya, suruh fokus tangannya supaya bisa terjatuh, saya tidak mau. Saya sibuk bermain handphone, saya sibuk melihat yang lain. Dan ketika senior saya menggerakkan tangannya seolah-olah mengirim energi, ya saya pun tidak terpental apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Tapi waktu itu guru saya, dia sepertinya cukup cerdas, dan dia berkata ke semua muridnya bahwa jika ingin naik tingkat, jika ingin naik level, maka harus bisa terpental. Nah, dari situ akhirnya saya mementalkan diri saja. Supaya apa? Supaya levelnya naik, supaya tingkatnya naik. Masa sudah belajar lama-lama tapi level tetap aja kan tidak naik tingkatan, maka tentu merugi. Sehingga ya sudah, saya ikut mementalkan diri supaya tingkatannya naik. Padahal sebetulnya yang membuat diri orang itu terpental adalah karena dia sendiri yang mementalkan, karena dia menganggap bahwa ada dorongan dari tangan si lawannya untuk menjatuhkan. Dan sebetulnya itu adalah hasil kreasinya sendiri. Dulu saya juga pernah melakukan berbagai ritual yang katanya menarik barang gaib. Tapi begitu saya ingin melihat dari dekat, pasti dihalangi
dikatakan belum waktunya. Padahal itu barang sudah ada ditanam di tempat itu. Ya itulah banyak pengalaman saya di zaman jahiliyah dulu, bahwa saya juga sibuk untuk mencari kesaktian. Ingin terlihat hebat, ingin terlihat sakti gitu ya. Bisa menyembuhkan orang, bisa menterapi, bisa menjatuhkan orang lewat yang kata tenaga dalam. Saya pernah mencari itu, dan tapi di satu titik akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan bahwa sungguhnya itu adalah hasil dari pikiran saya sendiri. Jadi sebetulnya yang namanya kesaktian bukan seperti itu. Kesaktian itu adalah ketika kita mampu menguasai diri kita sendiri. Dan kalau saya hubungkan dengan di Islam gitu ya, seingat saya ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa manusia hebat, manusia perkasa itu adalah manusia yang bisa mengendalikan amarahnya. Nah, dari situ saya bisa menyebutkan bahwa amarah itu letaknya di pikiran, nafsu itu letaknya di pikiran. Manusia hebat, manusia yang perkasa adalah yang bisa mengendalikan pikirannya, yang bisa menguasai dirinya. Dan itulah sebetulnya definisi kesaktian. Bukan bisa mementalkan orang, bisa menyembuhkan, bisa menggeser hujan, itu bukan sebetulnya. Kenapa? Karena semua orang bisa menggeser hujan. Teman-teman yang sudah belajar AMC, teman-teman AMC, mereka kaget gitu ya ketika mereka belajar AMC 1 hari, mereka sudah bisa menggeser hujan, mereka sudah bisa membuat lampu merah jadi hijau semuanya, mereka bisa menyembuhkan orang, mereka bisa mencari tempat parkir dengan mudah, bahkan mereka bisa mempengaruhi orang dengan mudahnya, menarik rezeki dengan mudahnya. Anda bisa lihat di semua video testimoni yang ada di channel ini. Tujuan saya adalah untuk memberikan penyadaran, memberikan pencerahan bahwa kesaktian itu bukan seperti yang selama ini digembur-gemburkan. Bukan kebal, bukan menjatuhkan orang, bukan menyembuhkan orang, bukan membuka mata batin, bukan melihat hantu-hantu, bukan itu. Itu bukan kesaktian. Itu sebetulnya adalah hanya permainan belaka. Melihat hantu, apa yang dilihat? Tidak ada. Itu hanyalah pikiran kamu sendiri yang kamu munculkan, sehingga kamu seolah melihat hantunya. Dan celakanya itu yang banyak di Indonesia. Di televisi semua menayangkan tentang seperti itu, melihat hantu, melihat tempat-tempat gelap yang ada penunggunya. Padahal itu semua hanya sinetron, sama dengan sinetron. Itu seni pertunjukan. Memang tidak salah TV-nya, tidak salah acaranya. Yang salah adalah bagaimana kita melihat konten itu dengan kecerdasan, bukan melihatnya dengan kebodohan. Media tidak salah, karena media sudah menulis itu adalah acara pertunjukan, reality show, sehingga kita harus menyikapinya dengan pertunjukan, bukan dengan terkagum dan aneh. Oke. Kesaktian sejati, kesaktian sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengendalikan pikiran Anda, ketika Anda bisa mengontrol pikiran Anda. Saya pernah menulis sebuah artikel di blog saya yang firmanpratama.wordpress.com tentang menundukkan kuda liar. Kuda liar itu saya simpulkan sebagai pikiran. Jadi pikiran itu sesungguhnya mirip dengan kuda liar, dan Anda adalah pengendalinya, Anda adalah penunggangnya. Kalau Anda tidak sadar bahwa Anda penguasanya, maka Anda akan dikuasai oleh pikiran, dan pikiran itu isinya adalah nafsu, amarah, dan semuanya. Anda bisa baca di blog saya itu ya, supaya Anda sadar bahwa Anda adalah penguasa pikiran Anda adalah penunggangnya, Anda adalah pengendalinya. Tundukkan pikiran Anda, kendalikan. Itulah tujuan saya membuat AMC, supaya semua orang sadar bahwa dirinya adalah penguasa pikirannya dan dirinya adalah pengendali pikirannya. Dan itulah makna kesaktian sesungguhnya. Oke. Jadi
Buat Anda yang mencari-cari kesaktian, yang saya bilang kesaktian semu gitu ya, kesaktian yang bukan real, lebih baik Anda berhenti daripada Anda rugi uang banyak, rugi capek, rugi macam-macam. Temukan kesaktian sesungguhnya di channel ini, dan Anda pasti menyadari bahwa semua orang sejatinya sudah sakti dari awal, tanpa perlu diaktifkan, tanpa perlu puasa-puasa. Oke, paham? Anda simak video-video lainnya ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda mendapatkan video terbaru dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.